Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pemikiran pendidikan. Sekarang kita akan menghubungkan pemikiran pendidikan dengan pemikiran keislaman. Kenapa? Karena pemikiran pendidikan di dalam konteks masyarakat Melayu itu ada dua hal yang saling mempengaruhi. Yang pertama terkait dengan persoalan pendidikan sendiri, yang kedua persoalan keislaman. Jadi pemikiran pendidikan itu ada imbas dari pemikiran keislaman yang berkembang di dunia Melayu. Sehingga ini akan berdampak kepada pendidikan yang ada di dunia Melayu sampai hari ini. Oke, kita lihat pertama bahwa di dalam model pemikiran keislaman kita mengenal ada empat hal. Nah, ini nih yang saya pikir model pemikiran keislaman itu ada empat yang berkembang yang sampai hari ini sangat menjiwai pola-pola pendidikan yang ada di daerah Melayu. Apa itu model pemikiran Islaman? Yaitu rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu sistem atau konsep pemikiran yang berkembang dalam kajian keislaman. Nah, jadi kajian keislaman ini sangat berpengaruh kepada realitas pendidikan yang berkembang. Karena yang diajarkan oleh eh, guru-guru Melayu itu juga tidak terlepas daripada paham keagamaan yang berkembang ke situ. Makanya kalau kita lihat ada pendidikan yang sifatnya misalkan sekuler atau yang sangat modernis atau yang sangat teks misalkan memakai paham tertentu, pakai eh, apa namanya cadar atau segala macam, itu semuanya ada di dalam masyarakat kita. Nah, ini kenapa dia ada? Karena memang yang dia menjadikan dasar itu, pendidikan itu bergerak dalam konteks pemikiran yang berkembang. Kita, kebanyakan kaum Melayu ini masuknya adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak dalam konteks Syiah, atau kita tidak dalam konteks misalkan sekuler. Nah, tetapi skenario besar dalam adagium pemikiran keislaman itu juga masuk di negeri kita. Nah, oleh karena itu para pemikir Islam kemudian melihat bahwa pemikiran Islam ini minimal ada empat hal yang berkembang di dunia Melayu sampai hari ini. Nah, ini sangat menjiwai nanti ketika Bapak Ibu berada pada suatu lembaga pendidikan tertentu, kita akan melihat ini arahnya kemana ini pendidikan ini. Karena dia berhubungan dengan konsep pemikiran yang berkembang di dunia itu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan tekstualis salafi. Yang kedua, tradisional mazhabi. Yang ketiga modernis, yang keempat baru neomodernis. Jadi empat hal ini menjadi bagian dari representasi terhadap pemikiran yang berkembang di kita yang nanti diadopsi oleh pendidikan sehingga ini akan memberikan warna bagi keislaman yang berkembang. Jadi makanya tidak heran kalau kita lihat lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mau itu pesantren, mau itu madrasah, mau itu sekolah Islam, mau itu sekolah umum dan segala macam, dia ada visi pemikiran yang bergerak ke dalam sistem konsep eh, pendidikan yang dianutnya. Nah, ini juga memberikan dampak besar bagi realitas perkembangan pendidikan yang ada. Nah, kita lihat pertama, apa itu tekstualis salafi? Nah, tekstualis salafi itu adalah memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah pada masa Nabi dan sahabat. Jadi, tekstualis salafi itu sebenarnya sudah memposisikan diri bahwa yang akan mereka lihat itu adalah ajaran-ajaran perkembangan nilai pada generasi Nabi dan sahabat. Di luar itu mereka nggak masuk. Nah, jadi apa yang berkembang pada zaman Nabi dan sahabat? Ya, kondisi lingkungan ketika itu apa? Mereka pakai baju apa? Pakai baju jubah. Nah, kondisi Arab waktu itu banyak badai pasir dan segala macam. Mereka pakai cadar. Nah, kemudian apalagi yang berkembang pada zaman Nabi sahabat? Oh, mereka sangat patuh dengan patron atau bahasa kitanya dengan pimpinan. Sehingga membuat jamaah tertentu. Itu tekstualis salafi itu begitu. Jadi kalau pola pikir ini bergerak, sehingga ketika suatu lembaga itu masuk ke dalam realitas seperti ini,
Mereka kecenderungannya itu mengarahkan kepada apa yang menjadi pola pikir yang berkembang ketika itu. Nah, ini yang saya katakan tidak bisa kita tolak karena awal muasal pola pikirnya itu memang seperti itu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan tahu. Saya tidak menyebutkan lembaga-lembaga mana, tapi mereka punya dasar. Nah, ya, ini mereka punya dasar ya. Jadi tidak bisa kita katakan mengklaim itu salah, itu benar dan segala macam. Itulah resikonya negara kita, negara Pancasilais, yang kita menerima pemahaman Ahlus Sunnah. Mereka ini Ahlus Sunnah semua. Nah, apa itu memahami ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah pada masa Nabi dan sahabat yang mereka fokuskan itu? Mereka tidak bicara pada zaman Tabi'in, mereka tidak bicara pada zaman Umayyah, Abbasiyah, apalagi Turki Utsmani pada masa nggak ada. Pokoknya dua itu yang jadi patokan peradaban. Nah, ya kan? Nah, model-modelnya kita bisa lihat lah. Perennialisme kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan. Jadi perennialisme, apa itu perennialisme? Kembali kepada jiwa pendidikan zaman itu. Ya kan? Mereka menerapkan langsung. Oh, Nabi di Madinah begini, Nabi di Mekah begini, Khulafaur Rasyidin begini, begini, begini. Ditambah dengan adanya hadis yang berbicara tentang generasi yang baik itu adalah generasi salafi. Nah, ini generasi salaf. Apa itu? Generasi sudahku, sudah. Kata Nabi bilang begitu. Nah, ini menjadi patron mereka. Apa patron itu? Menjadi suatu apa nama tuh tempat eh, apa nama itu tempat bertumpu atau menjadi suatu keteladanan bagi mereka dalam menerapkan pendidikan itu. Apa zaman Nabi kerjanya? Ya tahfiz. Apa zaman Nabi pendidikan macam itu? Ya Quran. Apa zaman Nabi macam itu? Ya akhlak. Apa zaman Nabi ketika itu perempuan dan laki-laki? Ya dipisah. Apa zaman Nabi ketika itu atau zaman sahabat ketika itu? Oh tidak boleh perempuan begini, laki-laki begini. Ah itu semua pola itu berupaya diterapkan kembali. Nah, jadi pola pendidikannya ya kita katakan seperti itu. Esensialisme kembali ke masyarakat salam. Nah, itu saya bilang, walaupun zamannya modern, zamannya 2024, tapi pola pikirnya itu, pola pikir keislamannya itu sudah dikungkung pada generasi itu saja. Jadi konsekuensinya apa? Karena mereka berpikir ada hadis Nabi yang menyatakan generasi terbaik setelah itu satu. Ada yang menyatakan ini adalah keteladanan umat. Seharusnya kembali kepada zaman ini, zaman ini, zaman. Nah, nah, kita boleh kembali kepada zaman ini, zaman itu, zaman Nabi. Ini kita juga tidak pernah menolak pada zaman Nabi. Tapi kita lihat bahwa Nabi juga ngomong, eh, antum alamu bi umuri duniakum. Engkau lebih paham duniamu. Kenapa? Dunia kita berbeda. Jangankan begitu ya saya katakan. Zaman kita dengan zaman ayah kita itu juga berbeda. Zaman kita belajar waktu kecil dengan zamannya anak kita yang hari ini pakai gadget segala macam itu juga berbeda. Jadi artinya kondisi itu mereka nggak ada urusan di situ. Yang penting pakemnya adalah pada masa Nabi dan sahabat itu adalah patokan utama dalam hal itu. Nah, pemikiran pendidikan, pemikiran Islam ini kemudian berkembang ke dalam sistem pendidikan yang akan mereka gerakkan. Sehingga mereka menyatakan bahwa masyarakat ideal pada masa Nabi dan sahabat. Ya, jadi idealisme yang berkembang, ya, idealisme yang berkembang ya zaman itu. Tidak ada lagi perubahan selain zaman itu. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan pemikiran Islam tekstualis salafi. Kemudian kita lihat yang kedua apa? Tradisional mazhab. Nah, ini ya. Ini ini nanti saya kirimkan juga materinya karena tadi itu agak nyangkut makanya agak lambat lagi tadi. Materi saya nyangkut jadi saya foto, saya pindahkan ke ini lagi. Materinya ada virus tadi jadi saya pindahkan karena pakai pakai apa flash disk. Jadi tradisional mazhabi itu adalah memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik. Nah, ya, melalui khazanah pemikiran Islam klasik. Siapa itu? Ya empat imam mazhab atau lima kalau dalam kita. Apa itu? Mazhab apa saja? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Empat. Ditambah satu mazhab Syiah yang sangat dekat dengan konsep Sunni. Siapa itu? Ja'fari. Ja'far. Ja'fari. Imam Ja'far. Imam Ja'far itu gurunya Imam Syafi'i. Cuman dia berbeda tempat. Satu berada di daerah Sunni, satu berada di Syiah. Tapi fikihnya hampir mirip. Nah,
Kenapa terkungkung dalam empat ini? Karena ini geraknya kapan nih saya bilang? Geraknya pada zaman Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kan menguasai sepertiga dunia. Namun kita bayangkan, zaman Turki Hmm. Utsmani berdiri tahun 1298 sampai 1924 itu menguasai sepertiga dunia. Jadi karena terlalu banyak daerah yang bergerak dan terlalu banyak pemikiran berkembang. Jadi Turki Utsmani itu menetapkan hanya empat mazhab fikih yang boleh digerakkan di dalam dunia Islam, khususnya kaum Sunni. Nah, itulah dia yang menetapkan itu. Maliki, Hanafi, Hambali, dan karena empat ini kata dia sudah cukup untuk umat Islam. Jadi tidak ada lagi berpikir di luar itu. Sehingga pendidikan Islam harus diarahkan untuk menyokong empat mazhab itu. Nah, itu Turki Utsmani punya kerja. Nah, kalau sekarang ada pemahaman-pemahaman baru, ya kita kan bukan zaman Turki Utsmani. Nah, itu kita kan sudah sama modern. Jadi saya pikir kondisi yang seperti ini dalam realitas sejarah yang berakibat kepada cara pandang. Coba Anda bayangkan 1298 sampai 1924 itu berapa tahun itu? Berapa abad itu? Jadi pemikiran Mazhabi ini banyak. Akhirnya tahun 1990-an kan kita punya namanya HKI kan, Hukum Kompilasi Hukum Islam, KHI. Itu menyatukan seluruh mazhab menjadi satu dan salah satu alur pikir yang keluar dari konsep KHI apa di Indonesia sehingga dia tidak menggabungkan empat mazhab. Undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan Islam itu ijtihad bangsa Indonesia untuk menggerakkan seluruh empat mazhab ini menjadi satu pemahaman hukum Islam. Nah, itu kan luar biasa hebat itu. Termasuk juga undang-undang apa? Undang-undang zakat. Nah, kan? Zakat profesi dan segala macam. Makanya banyak orang yang tak setuju dengan pandangan ini. Padahal hukum Islam di Indonesia tidak menetapkan itu. Kita ingin bergerak di luar itu. Artinya ini hanya pemikiran seorang ulama, tapi ulama ini sudah dipakai selama ratusan tahun. Kemudian dengan kondisi hari ini, kita perlu ijtihad baru dengan ulama-ulama Indonesia. Yang kadang-kala tidak diterima oleh kaum-kaum yang sudah menyatakan itu sudah pakem. Nah, ini tantangan ini yang disebut dengan tradisional mazhabi. Apa itu yang menjadi dasar mereka? Yang pertama, dasarnya adalah mempertimbangkan situasi sosial historis masyarakat setempat. Ya kan? Jadi khazanah keislaman klasik. Jadi ketika seorang guru atau seorang ulama ingin menfatwa, sandaran utamanya empat ini dulu. Ada tak pandangan empat orang itu? Setelah Al-Quran, hadis itu berbicara, kemudian cocok. Nah, baru dia memakai konsep dasar yang sekarang itu situasi sosial historis masyarakat setempat itu yang digerakkan dia. Contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan memiliki kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim ketika berada di Madinah, kaul jadid ketika berada di Mesir. Jadi situasi Mesir dengan Madinah beda. Beda sama Imam Malik atau Imam Hanaf. Imam Malik itu berada di Madinah murni, dia ahli hadis. Makanya memiliki kitab namanya adalah Al-Muwatta. Kalau Imam Ahmad namanya siapa? Al-Musnad. Kalau Imam Syafi'i apa namanya? Al-Um. Nah, jadi semuanya tuh punya kitab rujukan besar karya-karya ulama. Itu yang dipakai oleh kaum yang disebut dengan tradisional mazhabi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kita memakai kitab itu. Karena apa? Karena mereka sangat komprehensif. Ada pemikiran Umar Ibn Khattab yang berbeda dengan pandangan-pandangan umum. Tapi itu dia tidak komprehensif, hanya kasuistik sifat. Sedangkan empat ini, itu dianggap sudah murah. Makanya orang mengatakan ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, itu adalah pengikut-pengikut mereka. Yang kedua, hasil ijtihad ulama terdahulu, kitab kuning menjadi rujukan standar. Nah, ini yang dipakai di pondok pesantren. Nah, jadi kalau kita pendidikan Islam, mana tahu kita adalah bagian dari pengelola pesantren atau apa. Nah, kenapa kitab kuning? Coba tengok kitab kuning yang dipelajari. Itu rata-rata arahnya kemana? Arahnya ke Syafi'i. Nah, gitu kan. Kenapa begitu? Ya karena memang mazhab pemikiran yang berkembang itu. Jadi pendidikan, pemikiran Islam di kawasan Melayu seperti Raja Ali Haji saja itu banyak terpengaruh oleh Syafi'i murni, ya kan? Nah, makanya itu Syafi'i murni. Jadi ketika naik khatib naik mimbar itu pakai sarban, ya kan? Pakai tongkat. Padahal tongkat itu fungsinya apa? Ya karena memang Syafi'i mengharuskan memakai tongkat karena Nabi khatib khutbah pakai tongkat.
Nah, untuk bersandar ketika dia berdiri sebelumnya, tapi itu menjadi suatu pakem dalam realitas yang seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi hasil ijtihad itu yang berwarna kita kuning. Jadi ketika kita lihat pondok pesantren kita atau segala macam, kita lihat rujukan kitabnya, tafsir apa yang dia pakai, fikih apa yang dia pakai. Nah, ini kan jadi pola pemikiran pendidikan yang berkembang. Itu begitu. Termasuk juga Raja Ali Haji menulis Guri 612 itu dasar fikihnya ada. Nggak sembarangan ketika dia menyatakan bahwa barang siapa yang mengenali yang empat yang tersebut, maka dia tahu makna takut. Makna takut itu apa? Itu takwa dalam karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang disebut dengan takwa itu adalah takut berbuat salah, melanggar perintah Allah. Nah, kan? itu, itu ada dasar rujukannya ketika pendidikan dia gerakkan. Jadi pola pendidikan di kawasan Melayu ini itu juga terpengaruh dengan pola pikir keislaman yang berkembang zaman ini. Nah, makanya kalau kita tengok macam Tuhfatun Nafis itu banyak menceritakan ketika ada pemahaman-pemahaman fikih atau pemahaman tasawuf yang berbeda dari kajian umum, ketika itu dijelaskan pada zamannya siapa Raja Ja'far, Pertuan Muda Riau ke berapa tuh? Keenam ya. Itu anaknya Raja Haji Fisabilillah. Itu pernah terjadi kasus yang berhubungan dengan ada seorang lebay namanya Lebay Kemat yang mengaku dirinya adalah sudah bersyatahab berjumpa Raja Haji yang sudah meninggal katanya. Nah, itu menurut mereka ini nggak cocok dengan fikih yang berkembang di Riau Lingga. Kenapa? Karena itu bisa memahamkan orang sesat katanya. Begitu akhirnya Lebay Kemat itu di dalam Tufatun Nafis dihukum mati. Itu ada sejarahnya. Jadi jadi tidak sembarangan kita melihat itu. Kemudian masyarakat Muslim di era klasik ini, semua persoalan keagamaan dikupas tuntas oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Kenapa dikupas tuntas? Ya karena dia komprehensif. Bicara wudhu, mereka Anda tengok, setiap pengajaran fikih empat mazhab ini, apa pertama pengajarannya? Itu tentang taharah, tentang bersuci, tentang kebersihan. Banyak sampah tidak? Ini ini pengajaran manajemen pendidikan dalam Islam yang ajarkan dalam perspektif tradisional mazhabi. Jadi kalau kita tengok ada lembaga tuh kotor, nak masuk aja susah, aduh bau, pesing. Itu sebetulnya tidak mencerminkan konsep pemikiran pendidikan Islam yang menganut paham tradisional mazhabi. Karena mazhabi itu yang pertama kali diajari itu tentang kebetulan. Nah, itu ya. Nah, ini saya harus sampaikan itu. Kenapa? Karena faktanya begitu. Faktanya begitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi teori baru lah barangkali. Karena kita nanti kan jadi manajer pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan jadi manajer, jadi pengelola, jadi pemikir. I- Itu yang pertama kali dilihat di dalam konsep itu. Kalau ingin penerapannya, nanti kelanjutannya nanti macam-macam. Wudhu segala macam. Itu. Nah, sampai kepada kematian. Nah, jadi komprehensif mulai anak lahir. Tapi yang diajarkan pertama kali itu bukan anak lahir tapi bersih dulu. Wah, itu kan luar biasa itu taharah itu. Belum pernah ada lah saya tengok dalam konsep-konsep pemikiran. Nah, tadi itu makanya pemikiran pendidikan Islam itu berbeda dari yang lain itu kalau dia dihubungkan dengan konsep itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ini ada yang ketiga tipenya. Tipe modernis itu seperti apa? Memahami ajaran dan nilai yang terkandung dalam Quran Sunnah yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan modern, mulai memasukkan realitas iptek dan modernitas itu dalam model-model pembelajaran, model-model pengambilan keputusan. Nah, termasuk kuliah kita hari ini kan kaum modernis ini punya kerjaan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertemu di suatu tempat yang sama, tetapi enggak ya tempatnya di suatu forum yang sama, tempat berbeda-beda. Ini modernis ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini termasuk bagian dari pola pikir modernis nih, sudah melibatkan teknologi di dalam proses belajar. Nah, tinggal kita kembangkan lagi. Apa itu?
yang dilihat. Pertama, sosial kultural masyarakat. Ya tentu berbeda. Kalau kita hadapkan dengan kaum tradisional Salafi, kita hadapkan dengan kaum Mazhabi, dia apa? Karena mereka berdua ini tidak ada konsep ipteknya di situ. Contoh, saya katakan, iptek. Dulu tidak ada istilah bayi tabung dalam fikih-fikih itu. Akhirnya dicarilah ijtihad dengan konsep model-model pola-pola istinbatul ahkamnya. Apakah ada pandangan-pandangan? Nah, ini kan sesuatu yang baru, yang berbeda dari pandangan pada masa. Nah, contoh macam kemarin, terjadi polemik di kalangan MUI ketika eh, apa tuh bir atau apa itu dihalalkan kan. Nah, gitu kan. Padahal prosesnya tidak seperti itu. Jika dicek dari awal, ternyata memang mereknya ini jadi masalah tuh merek itu. Yang terpatri di kepala kita tuh merek. Ketika dicek yang seperti itu bukan bukan seluruhnya ya, karena mereknya macam-macam, ada Heineken, ada apa, segala macam itu kandungan alkoholnya paling bukan berapa, 0,1 tah berapa. Tidak dalam kategori najis dari zat dan segala macam, itu sudah ditengok dengan konsep seperti itu. Tapi karena mindset pola pikir itu sudah terpolakan bahwa itu salah, jadi tidak usah karena mindset orang itu perlu waktu ya, perlu waktu. Misalkan begini, ketika kita menyatakan bahwa A itu baik, paling baik. Jadi ketika ada suatu A itu yang jelek, kita susah menerimanya itu. Nah, hal inilah yang saya katakan perlu waktu. Makanya jangan terlalu cepat memutuskan. Ya, kalau modernis nih, kecenderungannya dia nggak berpikir seperti itu. Dia berpikir faktanya tidak, ininya tidak, tidak, ya selesai. Nanti waktulah yang memutuskan. Nah, seperti itu. Tanpa terikat dengan muatan khazanah klasik. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dia memakai pola baru dan tidak terikat. Boleh dijadikan pertimbangan, tapi bukan sifatnya mengikat. Nah, begitu ya. Misalkan begini, Pak, ini pola zaman Nabi pembelajaran biasanya tuh duduknya di bawah, ada hafiz Quran, ada ini, ada ini. Setiap anak umur 6 tahun itu sudah hafiz Quran 30 juz. Nah, kaum modernis tidak, dia membuat syarat sendiri karena melihat situasi lingkungan berbeda. Udahlah, tamat S1 cukup 2 juz saja atau 1 juz saja. Itu kan dia berarti apa? Dia tidak terikat dengan pola-pola lama. Kalau pola-pola yang pada zaman tekstualis Salafi, oh jangan coba. Nah, itu ciri kaum modernis itu cepat adaptasi terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dunia cepat berubah. Gitu. Ya kan? Nah, termasuk juga pemahaman tentang yang dikatakan bagaimana kok sesuatu itu disebut dengan apa namanya nih? Ibadah itu boleh dijamak itu jaraknya kapan? Dalam fikih klasik itu sekitar berapa? 60 km. Waktu itu jalannya apa? Pakai jalan unta. Kalau sekarang kita naik pesawat, jangankan 60 kilo, 100 km per jam pun jangka waktunya masih dalam waktu. Nah, ini jadi itu pola yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi sifatnya progresif. Orang sudah lebih cepat, Pak. Kita dalam 1 hari itu bisa 10 negara atau 5 negara. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Pagi di mana? Pagi di Tanjung Pinang. Nanti jam 9 di Batam. Jam 10.30 di Singapura. Nanti jam 12 kita di Malaysia. Ada pesawat. Habis itu dari Jakarta ada tidak pesawat langsung? Ada Pak lewat Batam. Paham?
A, B, C. Pak, kita harus 100% modern. Nggak bisa juga. Karena nanti lepas ikatan nasab, apa, sanad keilmuan itu lepas. Kalau kita tidak melihat khazanah-khazanah. Jadi tanpa terikat itu bukan berarti tidak jadi pertimbangan. Nah, itu yang salah ya. Kalau modernis itu mempertimbangkan. Ini zaman salafi. Ini zaman ini. Kira-kira mana yang bisa dipakai? Kondisi kita begini. Nah, jadi nah, itu kaum modernis itu biasanya begitu. Jadi salah kalau kita katakan modernis itu menolak salafi, modernis menolak mazhab. Itu salah. Tidak begitu. Itu jadikan bahan pertimbangan. Dia tidak terikat, tapi pertimbangannya perlu. Nah, begitu ya. Nah, ini sifat bebas dan modikatif. Apa tuh modikatif? Ya karena dia belajar dengan situasi yang berbeda. Ya kan, situasi yang berbeda, tidak bisa sama. Contoh, maghrib itu di Surabaya itu setengah enam udah maghrib atau jam 5 lewat seperempat udah maghrib. Tapi di Aceh maghrib itu jam 7 kurang. Waktunya berbeda. Artinya orang menyatakan kalau bulan puasa, oh ternyata Pak, kami puasanya lebih panjang pada dia. Kan gitu juga. Kenapa? Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena jam setengah empat sudah imsak. Nah, gitu ya. Sedangkan di Aceh jam 4 lewat baru imsak. Jadi sebetulnya sama. Cuman karena aktivitas kita kan biasanya dimulai kan jam 7 setengah 8. Nah, itu pertimbangannya kan terjadi perbedaan. Kondisi begitu. Nah, kemudian apa efeknya? Rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus mampu mengadakan penyesuaian sesuai tuntutan lingkungan. Jadi ada rekonstruksi. Pola pikir itu bergerak terus. Nah, sekarang tinggal kita pilih ketika kita berada dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pendidikan kita mau seperti apa ini? Anak-anak kita mau jadikan apa? Staf kita mau kita jadikan apa? Kemudian guru-guru kita ingin pahamkan apa? Ya kan? Apakah kita menolak A, B, C? Macam saya kemarin waktu ngajar. Kami dipanggil itu ada anak-anak yang pakai cadar Pak begini gini gini Pak. Saya bilang, "Eh, apa kita tolak itu?" Saya bilang. Kita tidak. Tekstualis salafinya. Karena dia berpikir itulah zaman yang diterapkan. Tetapi kita juga tidak menolak mazhabinya. Karena ada teman-teman yang tidak mau begini, begini, begini. Nah, tapi kita modernis ini melihat itu semuanya adalah bagian dari keragaman pola pikir yang digerakkan oleh nuansa pendidikan kita. Ya kan? Maka kuliah saja. Kenapa Pak? Dalam satu ruangan ada laki-laki perempuan. Wah, tekstualis salafi itu tak boleh. Kalau ini kok bisa? Tetapi dalam satu ruangan, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Kita pisahkan pola pikir itu. Jadi dia bisa diterima, tetapi tempat duduknya kita pisah. Nah, itu model-model seperti itu banyak. Padahal itu persoalan teknis saja itu. Bukan persoalan yang menyangkut apa ya, pola pikir. Tapi itu berdampak kepada cara paham orang karena lingkungan yang dia hadapi, pembelajaran di tingkat sekolah dia seperti itu, ya kan? Nah, ini juga menjadikan dasar kita harus mengetahui bahwa ternyata ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Nah, yang terakhir adalah neomodernis. Wah, ini sudah neo. Jadi modernis lagi, tapi sudah neomodernis. Apa itu? Memahami ajaran dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan ajaran nih. Izin ya, terlempar sedikit tadi. Oke, kita share lagi. Nah, ini dia. Apa itu neomodernis?
Represif dan konservatif terhadap nilai-nilai yang sudah ada. Jadi represif dan konservatif juga. Nah, boleh mengambil dua sisi keragaman ini menjadi bagian daripada kemajuan masa depan. Kita tidak bisa melupakan jasa orang tua. Kita nggak bisa melupakan jasa guru kita. Kita nggak bisa melupakan orang-orang yang sudah memberikan pengetahuan, tetapi zamannya berbeda dengan zaman kita. Nah, itulah kaum neomodernis berupaya merangkai itu sehingga menjadi suatu temuan baru. Represif karena dia melihat tahapan-tahapan. Sama juga ketika Imam Ghazali menyatakan bahwa pikiran atau alam manusia itu ada tiga. Kaum awam, khawas, dan khawas bil khawas. Nah, kaum awam, pembelajarannya hanya literlek. A ya A, B ya B. Kaum khawas berpikir, kenapa dia A? Kenapa B? Nah, kalau di kaum khawas bil khawas, apa yang harus saya lakukan? Kalau ada orang yang berpikiran A, dan apa orang yang kita lakukan ketika berpikiran B? Posisi kita di mana? Nah, itu udah nemomorfismis. Itu khawas bil khawas itu udah masuk ke dalam sosial analisis. Ya kan? Nah, sama juga kita katakan begini, setiap lembaga pendidikan itu memiliki etika dan memiliki apa nama itu aturan tertentu. Kalau Bapak masuk sini, resikonya begini, Pak. Ini begini. Mereka punya aturan. Nah, tapi kaum neomodernis melihat aturan itu bisa difleksibelkan atau tidak. Nah, itu ya. Nah, kalau katakan tidak, ya sudah. Ada kondisi-kondisi yang tidak bisa ditawar. Dinamis, progresif, dan rekonstruktif, tidak radikal terhadap pendidikan kontemporer. Tidak, dinamis. Jadi dinamis itu pengertiannya apa? Bergerak terus, berkembang. Progresif itu apa? Terus maju dan bergerak terus. Rekonstruktif, apa rekonstruktif itu? Dia membangun model hasil daripada pandangan-pandangan sebelumnya. Jadi misalkan kita tiba-tiba kita diminta untuk mengelola suatu lembaga yang hampir kolaps, gitu kan? Berarti maknanya apa? Sebelumnya sudah ada. Nah, sekarang macam mana? Ke depan mau kita apakan? Nah, itu yang disebut dengan rekonstruktif. Nah, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak, mana yang bergerak, mana yang... Nah, itu disebut rekonstruktif. Jadi kita merekonstruksi, membangun ini bukan dari nol, tapi dari sudah ada menjadi. Bahkan Muhammad Iqbal tuh punya buku, judulnya adalah Reconstruction of Religious Thought in Islam. Merekonstruksi kembali, membangun kembali eh, pemikiran keislaman, pemikiran dalam Islam. Jadi pemikiran itu perlu dibangun. Kenapa? Karena pemikiran sangat dekat dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini sangat terkait erat dengan apa? Dengan pola pikir, budaya. Ya kan? Kalau budayanya malas, ya selamanya malas. Jadi kalau ada orang menyatakan orang Melayu itu pemalas. Pemalas apanya? Nah, kita pagi-pagi sudah bangun. Cuman santai menurut orang luar. Kenapa? Karena tantangan tempat kita tidak terlalu banyak. Kecuali kita berada di Pulau Batam, misalkan. Tantangan banyak. Kenapa tantangan di luar banyak? Karena orang luar masuk. Ketika dia masuk, dia ingin berhasil, dia berjuang. Nah, sedangkan kita berada di situ, kita santai saja. Ngapain? Kita sudah ada kok. Ini kan tempat saya, dia akan pergi kemana-mana. Nah, akhirnya persaingan itu muncul. Kemudian bersifat kritis terhadap informasi dan teori. Kritis. Kita tanya, apakah benar ini bisa bergerak atau tidak? Sehingga al-muhafazah al-qadimis soleh wal akhzu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, itulah neomodernis. Kita pelihara yang lama, kita kembangkan sehingga memunculkan novelty untuk yang lebih baik. Al-muhafazatul ala qadimis soleh wa akhzu bil jadidil aslah. Nah, ini dia. Endingnya itu dia. Nah, endingnya itu dia disebut modernis. Jadi kaum modernis itu dia tidak menolak yang sudah ada. Tapi bagaimana ini direkonstruksi ulang sehingga menjadi suatu modal baru untuk kekuatan ke depan. Nah, gitu ya. Nah, itu kaum neomodernis itu ciri-cirinya begitu. Jadi mungkin barangkali kita memiliki sikap sebagai seorang tekstualis salafi atau kita memiliki sikap sebagai seorang eh, tradisional mazhabi atau kita memiliki sikap sebagai seorang modernis atau neomodernisme. Nah, ya kan? Itu pola pemikiran keislaman yang berkembang dalam dunia hari ini. Dan itu menjiwai
ketika pendidikan itu masuk. Nah, kalau zamannya Raja Ali Haji, terikatnya di mana dia? Dia sangat mazhabi sekali. Kenapa dia masa mazhabi? Karena pada zaman itu memang tekanan titik sentralnya. Karena pada zaman Riau Lingga itu kekuatan Turki Utsmani itu kuat. Khalifah kaum muslimin. Ya kan? Raja Ali Haji itu 1842, meninggal 1872. Jadi beliau berdiri. Zaman beliau tuh ketika Turki Utsmani masih zamannya kuat di dunia Islam. Ya kan? Nah, karena Riau Lingga dimakzulkan 1911, kemudian diambil alih oleh Belanda 1913. Itu pada periode yang sama Turki Utsmani juga mulai masa kehancuran. Makanya 1924 Turki Utsmani hancur, kekhalifahan Utsmani. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi membendung arus modernisme. Dia masih terkungkung kepada mazhab tradisional mazhabi. Ya, itu salah satu pola pikir ini berkembang. Makanya terlambat, ya saya katakan terlambat negeri itu membuat pola baru dalam konsep modernisme, sehingga berakibat kepada seperti contoh misalkan salah satu yang mungkin barangkali bapak-bapak ibu tahu lah, orang banyak menyesalkan ketika Turki Utsmani Mustafa Kemal Atatürk naik sehingga menghancurkan kekhalifahan kaum muslimin. Nah, kalau dia dianggap penghancur, kenapa tidak didirikan sekarang di Turki? Tidak. Ternyata orang Hilang ya Pak Melvin? Kemana Bapak itu, Pak? Depan lagi kayaknya. Terlempar mungkin. Iya, Silakan keluar masuk, Bapak Ibu. sinyalnya nggak? Halo, dengar? Iya, Saya Pak. ini terlempar-terlempar Dengar, terus ini. Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Maaf ya, saya masih di Pulau Jawa masalahnya nih. Jadi tak apa-apa. Nah, jadi pola pikir ini, itu yang saya katakan tadi, ya kita mau mengarahkan kemana gitu loh. Nah, ya kan, ya terserah kita. Tapi yang jelas saya katakan perubahan-perubahan masa depan dengan model pemikiran keislaman ini sangat menjiwai spektrum pendidikan Islam hari ini. Ya kan, spektrum pendidikan Islam hari ini. Tinggal kita ingin, karena kalau kita tidak mengambil sisi-sisi, kita tidak punya visi atau tidak punya pola pikir baru untuk menggerakkan pendidikan ini arahnya kemana? Mengikutnya kemana? Nah, kalau kita tidak ada model pola begitu ya Islam itu selamanya akan begitu gitu loh. Tidak berkembang. Oke ya, saya pikir itu materi kita. Ya, kita tak usah banyak-banyak materi, tetapi kupas tuntas. Nah, gitu kan. Nah, jadi sikit tapi masuk barang tuh. Nah, itu dia. Daripada banyak masuk kiri keluar kanan, tak ada yang terpendam. Jadi kalau ditanya apa model pemikiran Islam ini, apa model ini, beda terus itu barang tuh. Ya kan? Nah, karena apa ya? Karena kalau udah S2 ini terlalu banyak apa namanya, terlalu banyak diberikan materi oleh dosen. Nanti pasif pula dia. Jadi biar biar berkembang sendiri dia, progresif lah. Silakan Pak Andar. Aman, Pak, aman. Mati lagi nih, Pak. Gimana, Pak? Kita tunggu aja kayaknya nih, Pak. Ini saya terkeluar terus ini. Gimana ceritanya? Oke lah ya, saya pikir itu silakan mungkin barangkali yang ingin kita diskus saya kembalikan. Nah, nanti saya kirimlah ke grup kita punya materi. Aman itu, ya kan? Nah, silakan, mungkin ada yang mau bersih. Kalau tidak berarti selesai kita. Oh ya, silakan, silakan. Langsung saja sebut namanya siapa.
Ketua kelas mungkin bisa. Mungkin. Silakan, siapa dulu? Langsung Oke, bersuara. Silakan, Pak, Pak. ajukan pertanyaan. Eh, izin Pak Dokter. Ya, siap. Silakan. Oh, saya Hendy Rizal Fikri Pak Dokter. Oke, Henry. Siap, lanjut. Oke, Pak Oke, Henry. izin Pak, selalu menarik sih mendengar penjelasan apa ya, model pemikiran di berbagai daerah ini seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi tentang perbedaan mazhab, tentang pola pikir modern dan yang zaman Ol Salafi gitu. Sebenarnya tentang perbedaan mazhab, keterbukaan pandangan ini tidak ada masalah sih ketika di ruang diskusi atau di ranah teman-teman yang sudah berpendidikan seperti ini gitu. Tapi ya kita sama-sama paham di kalangan masyarakat itu cukup susah untuk memberikan pandangan secara ini gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan Ya, Pak dan mohon diluruskan jika kurang tepat gitu. Eh, agama-agama Ibrahimiyah itu menurut hemat saya itu menemukan pola yang tepatnya justru di lingkungan Asia seperti kita ini Pak yang beriklim tropis, tidak cenderung suka konflik gitu, semuanya diselaraskan gitu. Nah, jadi apakah mungkin sebuah pemikiran pendidikan Islam di sebuah kawasan gitu itu sebenarnya bisa lebih diterapkan oleh mereka di suatu tempat yang lain gitu. Bahasa mudahnya itu saya mau bilang gini, sebenarnya apa salah ketika saya menilai konsep Islam kita di Asia Tenggara, bukan Islam aja sih, konsep agama Ibrahimiyah yang ada di Asia Tenggara itu sudah menemukan sisi idealnya gitu. Karena justru agama itu di daerahnya sendiri itu tetap berkonflik sampai sekarang yang tidak menemukan titik temu gitu Pak. Jadi itu saja Pak ya. yang ingin saya tanyakan ke Bapak gitu. Hmm. Terima kasih. Hmm. Oke, Eh, silakan ada yang lain? Silakan. Siapa lagi? Saya boleh, Pak? Kak, izin Silakan, Pak. Pak. Siapa? Izin Pak, ini Iya. Silakan, siapa? Dendang atau Pak Sukanda? Silakan. Dada Kimi dulu Pak. Siapa? Oh ya, Kimi, Kimi. Ya, silakan, Bu Kimi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Pertanyaan saya simpel saja Pak. Kan tadi kami menyimak Bapak menyampaikan tentang model pemikiran Islam. Di situ ada 4 ya yang kami simak ya Pak ya. Nah, kalau Ya, kita di lokal saja Pak, kita bicara lokal di Tanjung Pinang khususnya atau Kepri lah yang agak lebih lebih luas lagi gitu kan. Itu sejauh mana kita itu bisa menerapkan model pemikiran keislaman yang sudah disampaikan tadi itu diintegrasikan dalam dunia pendidikan Islam di bumi Melayu ini Pak. Karena kan kita kan kurikulumnya kan given ya Pak ya dari pemerintah yang mengonsep itu kan di sana gitu. Sementara memang ada muatan lokal gitu kan, tapi itu sangat sedikit sekali porsinya gitu kan. Dan sekarang pun teman-teman di sekolah itu agak kerepotan mau masukkan seni budaya atau muatan lokal. Nah, jadi kan sementara kan ya model pemikiran keislaman atau kemelayuan ini kan sangat identik nih kan dengan nilai-nilai keislaman. Sementara ya kita punya porsi yang sedikit gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Oke, Bu. Terus lanjut siapa kira-kira? Boleh saya, Pak? Pak Sukandar ya, Pak Sukandar silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi yang selalu Bapak sampaikan ini luar biasa. Nah, jadi Hmm? ada satu hal yang mau saya tanyakan tentang model pemikiran keislaman ini, Pak. Itu kalau boleh Ya, saya eh, tanyakan itu bagaimana sih, Pak, cara kita mengkonsep pluralisme agama itu yang kita pahami dan diterima dalam berbagai aliran pemikiran keislaman, terutama di daerah Melayu seperti ini, Pak. oke. Saya rasa itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silakan siapa lagi? Mana? Tadi Dendang ya? Silakan, Bu Dendang. Kasih Pak, pertanyaan saya mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Sukandar. Simpelnya begini saja Pak, maksudnya bagaimana gerakan modernisasi ini bisa menengahi paham fundamentalisme dan liberalisme kan yang Pak yang muncul dari pemikiran keislaman ini Pak yang sangat kontekstual dan fleksibel gitu Pak. Makasih Pak. Oke, siap. Ada lagi? Siapa nih? Denny. Ya, silakan. Denny Setiadi. Izin Pak, nama saya Denny. Jadi menarik tadi karena dibahas tentang Raja Ali Haji juga, karena salah satu orang yang mengembangkan sebuah konsep menjadi em, konsep pemikiran terbarukan melalui sastra gitu kan. Bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Sastra dan Ya. kawan. Saya ingin meminta masukan, kemudian sarannya bagaimana Pak ketika untuk hari ini mungkin ada anak-anak muda yang punya pemikiran konsep atau punya konsep yang ingin disampaikan ke masyarakat berlandaskan kemelayuan atau keislaman. Contoh misalnya kita punya konsep kependidikan kurikulum berbasis kuridam seperti itu. Dengan Ya, yang ya. simpel dan bisa diterapkan di pelosok kepulauan yang susah diakses. Saya minta saran dan masukannya bagaimana untuk langkah awalnya agar kita jauh lebih berani untuk menyampaikan konsep yang kita punya. Karena saya melihat teman-teman mungkin yang di sini punya konsep pemikiran, tapi takut duluan untuk menyampaikan idenya gitu Pak. Jadi saya minta masukan dan sarannya bagaimana sih tahap awalnya untuk agar kita lebih berani untuk menyampaikan, oh kita punya konsep ini dan kemudian arahnya kemana lagi ya gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, cukup. Oke ya. Saya pikir ini ada 5 orang penanya. Oke, saya komentari satu-satu dulu. Oke, pertama tentang Pak Henry bicara tentang agama Ibrahim hari ini apakah sudah clear atau justru di pusatnya sendiri itu banyak konflik ya? Ya memang Asia ini Pak adalah pusat spiritualitas dunia. Nah ini ya. Kenapa begitu? Karena seluruh agama besar dunia itu lahirnya di Asia. Ya kan? Nah, termasuk Ibrahim itu yang dikatakan Ibrahim Hanifah, agama Ibrahim yang Hanif itu tadi, itu juga menjadi rujukan contohnya Islam, eh, Kristiani, dan Yahudi. Tapi kenapa kok mereka juga pada hari ini masih berkonflik tentang hal-hal yang ini? Ya karena mereka punya ciri pandang yang berbeda ketika ingin meletak. Halo, sorry ya, terlempar terus kayaknya nih. Oke, tak apa-apa. Itu tandanya memang eh, saking seriusnya sampai terlempar-terlempar saya di Pak. Jadi, kenapa kok ada konflik? Karena cara mereka ingin melihat bahwa model ini cocok bagi mereka, tidak cocok bagi yang lain. Dan ingin memaksakan bahwa model yang lain itu dianggap tidak benar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena cara pandang belajar mereka dari awal itu sudah mengarahkan dengan kondisi yang seperti itu. Kita ingin bergerak kepada kondisi yang lebih besar lagi, seperti yang kita katakan tadi neomodernisme. Tapi kan tidak semua orang memahami itu. Karena basis yang dia pakai itu adalah basis menyatakan bahwa ini lahirnya di sini loh, bukan di tempat Anda loh, gitu. Dan kami punya hak yang sama untuk menyatakan ini. Sebenarnya itu sama, Pak. Kalau Bapak lihat misalkan, ketika berada kita di yayasan, ketika pengurus pendiri yang lama menyatakan A, ternyata regenerasi baru.
Ya kan? Regenerasi baru itu ternyata ingin lebih baik. Ada orang luar yang dipercaya untuk menjabat sebagai ketua yayasan atau direktur operasional. Akhirnya bersentuhan dengan anak pimpinan yang dulu pernah jadi pendirinya, yang tidak cocok dengan pola-pola seperti itu. Akan konflik juga ya. Jadi, jadi artinya saya katakan pola itu sama dengan pola. Cuman bedanya kalau berada di tingkatan yang lebih tinggi negara, mereka sudah menjadikan ini sebagian dari ideologi. Kalau ideologi sudah masuk, jadi yang lain itu nggak bisa gerak, Pak. Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan tuh di situ. Agama diideologikan. Pemahaman, bahkan itu bukan agamanya yang diideologikan, tapi pemikiran keagamaannya. Ketika pemikiran keagamaan diideologikan, dia menolak ideologi yang lain. Contoh, saya tidak katakan yang lainnya. Contoh misalnya ini, di negeri kita sendirilah. Dulu kita mengenal pada zaman Pak Harto itu istilahnya mengamalkan Pancasila dengan murni dan konsekuen. Lembaga yang memegang itu adalah BP7. Pelaksananya adalah P4. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Di luar model ini itu dianggap tak betul. Nah, kan salah itu. Jadi artinya apa? Monoloyalitas itu sudah terjadi begitu. Akhirnya terjadi reformasi kan hari ini. Nah, reformasi bergerak. Orang mulai berbicara bahwa bukan begitu cara pandang berbicara tentang Pancasila hari ini. Justru kita kembangkan pemikiran yang lebih terbuka lagi untuk adopsi pemikiran dari luar. Efeknya apa? Ketika ini keran ini dibuka 98, semua paham tuh masuk. Pak. Tak bisa lagi kita nak bendung kiri, kanan, depan, belakang. Jadi macam mana caranya? Ya karena terjadi kungkungan yang luar biasa sebelumnya itu. Saya merasakan itu. Ya mungkin bapak-bapak juga merasakan. Saya kuliah setelah ospek 4 hari harus ikut P4 1 minggu. Dari pagi jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Calon mahasiswa itu tidak boleh tidak. Kalau sekarang kan tidak ada lagi. Jadi tidak boleh tak lulus. Kalau tidak lulus, tidak boleh mendaftar mengikuti perkuliahan. Itu tahun 93 kami kuliah. Nah, ini saya katakan, kenapa? Karena kungkungan itu bergerak. Makanya agama dianggap bagian dari dirinya dan bukan bagian dari rahmatan itu. Nah, ini. Jadi memposisikan. Jadi kalau ditanya kenapa agama Ibrahim itu sudah sempurna agama. Tapi ketika dia masuk ke ruang dan waktu, orang itu mengklaim bahwa dia yang paling benar. Seperti yang saya bilang tadi lah. Ketika ada konsep yayasan yang bergerak, pola pikir pendiri lama menyerahkan kepada pengurus baru yang lebih progresif untuk maju. Tapi anak-anaknya nggak nerima itu. Nah, akhirnya terjadi konflik internal. Itu seperti itu tuh biasa. Cuman kalau yang lingkup yang lebih besar, itu menyangkut kemanusiaan. Mengebom kiri, mengebom kanan. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir perlu kita jelaskan. Makanya Indonesia, daerah Melayu, kawasan kita. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mengklaim agama ini tidak lahir di Indonesia. Ya kan? Kita hanya orang yang belajar Islam setelah 500 tahun kemudian agama ini lahir. Betul kan? Ya kan? Kan 500 tahun baru kita terima. Buktinya apa? Nabi meninggal tahun 600 berapa? 634. Setelah itu berkembang masuk ke Indonesia tahun 1100, 1200 baru kerajaan itu pun di Aceh. Belum sampai ke Riau, belum sampai ke Kepri, belum sampai ke mana. Jadi 500 tahun kemudian. Jadi kita nggak bisa mengklaim, karena kita nggak mengklaim kondisi itu. Kita lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan seperti itu. Berbeda dengan kita yang ada di situ. Ini konsekuensinya ya begitu. Bukan berarti agama itu salah, tapi ketika dia masuk ke dalam ruang dan waktu, pengklaiman ruang dan waktu ini yang membuat kita itu tidak bisa ngomong apa-apa. Contoh pada hari ini, haji lah misalnya. Mana bisa kita buat haji sendiri di Indonesia? Itu kan menyalahi aturan itu, menyalahi hukum agama kan, buat pula Ka'bah sendiri kat sini. Tak bisa, itu yang punya apapun caranya, itu pasti Mekah Madinah. Kita ikuti cara itu kan. Nah, ada sementara orang kenapa mereka punya, artinya kita nggak bisa masuk. Makanya Nabi mempersatukan dengan konsep muhajirin dan ansor. Kaum ansor itu di Madinah. Mekah itu muhajirin. Nabi itu orang muhajirin. Coba tengok peradaban yang berkembang. Apakah 4 khalifah Islam itu, saya tanyalah Bapak ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kaum ansor atau muhajirin? Nah, itu rata-rata kaum muhajirin.
tetapi dia sudah terasimilasi dengan kaum Ansor, sehingga bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Bukan kita katakan orang luar itu lebih baik, tetapi kita sebagai yang berada di Kepri juga harus menerima pahaman yang besar. Nah, kaum Melayu itu hebatnya itu, dia sangat fleksibilitas terhadap hal-hal itu. Ya, tasnya Kemudian yang kedua ibu kimiawi, ibu kimia, kimia tuh saadat, kimiawi, maaf, kimia tuh saadat. Bagaimana menerapkan model pendidikan ini di Kepri? Ya, sekarang sudah ada, Bu. Kalau kita di kementerian, itu memang tak bisa karena kementerian itu ada jaringan-jaringan, ada hal-hal yang harus digerakkan dalam mekanisme pembelajaran ya, terutama mereka yang berada di sekolah negeri atau madrasah. Pola pikir bahwa model ini ada. Oke, terlempar sekali lagi. Ini memang progresivismenya sangat kuat nih, sampai terlempar berapa kali. Oke ya, saya lanjutkan. Bisa dengar ya Pak ya? Jadi bahwa ada Bu, makanya saya bilang tadi, Mbak Ibu mungkin bisa lihat lah, misalkan pola pikir yang tekstualis salafi kan ada. Lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan konsep itu. Jamaahnya pun udah, ya kan? Nah, jadi sudah ada. Persoalannya apakah itu dijadikan dasar baku apa tidak? Ya nggak bisa juga. Itu tergantung daripada pemahaman-pemahaman yang bergerak di kalangan lembaga itu. Daya tawarnya ada. Ya kan, daya tawarnya ada. Bahkan kalau kita itu, kalau di Kepri apa di Stein kita lebih neomodernisme. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan paham. Jadi karena pola pikir kita menerima, tetapi juga terus menjaga. Kemudian Pak Sukandar tentang mengkonsep pluralisme agama. Nah, kalau dia plural, agama itu sudah plural, Pak. Tapi kalau pluralisme itu sebuah paham ya, beda ya, paham. Ya, salah satu tokoh pluralis Indonesia itu siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia punya buku ya, buku yang berbicara tentang konsep tapi inti plural itu adalah dinamika pembelajaran atau dinamika umat untuk melihat bahwa pemahaman keagamaan ini dari dulu sampai sekarang ada. Tak bisa kita paksakan. Kenapa? Karena masing-masing mereka ini punya dasar. Nah, dasar yang mana yang mau kita lihat? Kalau kita mengklaim mereka salah, dasarnya apa? Makanya negara membuat konsep. Silahkan Anda pahamkan ajaran Anda, tapi 4 konsep pilar ini jangan sampai tidak ada RI, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang kita sepakati. Nah, ini unstable ya, unstable. Oke, kemudian juga dalam pemikiran moderasi pun begitu juga. Apa itu? Tidak bersikap radikal, anti kekerasan, kemudian menerima apa namanya ini, menerima kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah berbicara tentang toleransi. Nah, itu yang ada di kita. Kalau ini sudah kita sepakati, sebetulnya saya pikir eh, apa namanya nih, pluralisme di Indonesia itu sudah dari dulu sudah bergerak. Itu yang membedakan kita. Kita kan tidak ada patronisme agama kan. Apa contohnya patronisme agama itu? Kita kan di Indonesia tidak ada paus kan. Paus. Atau kita katakan imam besar seperti Masjidil Haram. Ada imam besar Masjid Istiqlal. Tapi itu hanya nama untuk menggerakkan konsep sebuah institusi. Bukan dia menjiwai seluruh spektrum pemikiran keagamaan. Tapi kalau daerah lain tidak, contoh macam Mesir, itu ada namanya Syekh Al-Azhar Mesir. Dia itu menjiwai fatwa loh, Syekh Al-Azhar itu. Jadi dia ada patronisme agama, patron. Orang yang dianggap bisa memberikan saran ketika dia berbicara, yang lain senyap. Kalau kita tidak, mau ngomong aja, kasih fatwa aja, kita protes-protes. Ya.
Kenapa? Ya, karena pola pikirnya sangat progresivisme dan dinamisme tadi. Kemudian dendang, gerakan modernisasi ini. Gerakan modernisasi ini bisa tidak digerakkan dalam realitas ya. Ya saya pikir mau tidak mau, saya tidak bisa mengklaim bahwa kita ini orang modern, kita ini orang salafi. Tapi saya pikir yang paling terpenting, kita memahami bahwa mereka ada dan kita juga berpikir bahwa apakah kehadiran mereka ini bisa memberikan dampak besar bagi kemajuan masyarakat kita atau justru makin terkebelakang. Nah, gitu kan. Ya kalau memberikan kemajuan untuk dalam pengertian bahwa kedamaian dan segala macam ya silakan. Tapi kalau ada pola pemaksaan, Pak, sampai ke paksaan, saya pikir itu bukan cita-cita negara kita. Nah, kalau dia lari dari cita-cita negara kita yang saya katakan 4 pilar tadi, ya selesai barang tuh. Berarti maknanya dia di luar tempat yang harus dicek kebenarannya. Jadi nilai modernisme itu sesuai saja. 4 pilar kebangsaan dan 4 pilar kemoderatan. Moderat. Nah, ya, 4 pilar kebangsaan dan 4 pilar kemoderatan itulah apa namanya itu pakem kita ketika kita berkehidupan sangat bebas sekali. Beda sama Malaysia. Malaysia itu agama tuh hak raja, bukan fatwa ulama, hak raja. Misalkan ketika menetapkan kapan Idul Fitri, itu majlis fatwa Malaysia itu. Itu minta pendapat raja dulu, kata raja bilang, "Ya, ya, tidak, tidak." Kalau kita seluruh ormas itu diundang untuk rapat. Coba bayangkan, pemerintah hanya menetapkan berdasarkan hasil rapat. Itu pun ada yang protes. Ada yang duluan Idul Fitri, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Nah, pertanyaannya, apakah kita salahkan mereka yang duluan? Nah, Pak mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah pun tak bisa ngomong juga, ya kan? Nah, ini saya katakan itulah pluralisme dan modernisme di Indonesia itu macam gitu, model yang tidak bisa diikuti orang lain. Malaysia pun angkat tangan modelnya. Nah, jadi menjadi menteri agama, menjadi Ketua MUI, itu sakit kepala itu. Macam mana nih semua orang ini benar, benar, benar. Nah, tapi kita lah yang berpikir lebih modernisme, kita berada di atas modern lagi. Ini harus kita anggap menjadikan. Kemudian siapa nih Denny. Bagaimana konsep pendidikan yang Raja Ali Haji sebagai? Ya, ini tugas kita. Ya, itulah saya pikir bukan tugas kita. Ini tugas Bapak Ibu ketika nanti presentasi, presentasi menawarkan sebuah model baru dan pendidikan di dunia Melayu itu dengan model begini seperti apa, baik? Dengan realitas yang terjadi. Ya, masuk lagi saya. Waduh, ini udah saya hitung sudah 6 kali dilempar ini. Untung tak Semangat, pecah Pak. saya dilempar. Jadi saya pikir ini tugas. Jadi yang ditanya oleh siapa tadi? Denny ya. Denny Setiadi. Ini kita tunggu tawaran Anda. Kita, apa yang Anda tahu sehingga kita kritik sama-sama. Ya begitu namanya, magister. Magister itu kan sudah tingkatannya menguasai. Dia ada namanya sarjana, magister, dan doktoral. Jadi kalau sarjana itu baru terapan. Kalau magister itu dia mulai menawarkan ide, pola pikir. Nah, kalau dia filosof, dia sudah membuat rancangan produk yang bisa dipakai. Nah, kita belum bisa karena belum doktor. Tapi kita menawarkan ide. Nah, jadi yang Anda tanyakan itu sebetulnya itulah tugas. Ya kan? Jadi kalau sudah ada, Anda tawarkan nanti ke LAM, Anda tawarkan lagi nanti ke Dinas Pendidikan, presentasi depan mereka segala macam. Itu saya sangat mendukung itu. Saya Gunung Merapi tadi malam mau meletus itu, tapi laharnya aja baru muncul.
Tak apa-apalah. Oke ya, jadi saya pikir ini tanggapan saya, Pak Henry, Bu Imi atau Syah ada, Pak Sukandar, Dendang, sama Denny. Saya pikir ya ketika kita sudah mengetahui ini pola pikirnya, pendidikannya, kita tahu lah ini keislaman model. Jadi misalkan begini, Pak, ada tidak Pak model pemikiran Islam di luar empat itu? Bisa saja ada, bisa saja tidak. Ini kan tergantung analisis kita masing. Tapi ketika saya membaca beberapa sisi yang ada, saya melihat empat ini itu sudah penerapannya di Indonesia itu sudah ada contohnya, Pak. Ya sudah ada empat-empat ini kan. Empat ini ada semuanya. Cuma nanti kalau saya nak beri contohnya nanti banyak yang tak ini pula. Jamaahnya pun ada. Jamaahnya pun ada. Nah, nanti mungkin nanti minggu depan akan kita hubungkan bagaimana pola pikir keislaman ini. Waduh, ini yang ketujuh kali kena lempar ini. Sepertinya memang harus diselesaikan kuliah ini sampai zuhur. Tapi tak apa-apa. Jadi saya pikir ini cuma saya ingin nyampaikan juga nanti. Insya Allah bulan November nanti kita ada kerjasama dengan Institut Alusunnah wal Jamaah Negeri Johor dan Universitas Tun Hussein On Malaysia. Ada beberapa dosennya itu mau datang. Nanti kita bisa bincang-bincang tentang dinamika perkembangan pendidikan di dunia Melayu. Saya hadirkan mereka ada sekitar 8 orang tuh dari Malaysia mau datang ke kampus. Ya, saya pikir nanti kita akan seminar, kita harus buat room-room sendiri lah. Jadi ada ya kalau seandainya yang jauh, kita boleh pakai Zoom. Tapi kalau yang dekat datang saja ke kampus. Nah, kita bisa bincangkan. Yang datang ini ada 4 profesor. Nah, kita undang. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu bertanya model Malaysia. Kalau kalau di Malaysia tuh tidak nampak progresivisme pemikiran Islam tuh nggak nampak. Kenapa? Karena mereka sepakem. Contoh saya kasih tahu ya, karena saya alumni Malaysia. Di UKM itu, University Kebangsaan Malaysia, itu perpustakaannya paling lengkap loh se-Asia. Di situ ada buku pustaka, buku karangannya dari Syiah, dalam dunia pun ada situ semua. Tapi ditulis di atasnya, tidak dianjurkan untuk dibaca. Jadi saya bilang, ini buku ada, tapi ditulis tidak dianjurkan. Macam mana nih saya bilang. Kata dia bilang apa? Pak, perbincangan itu hanya berada di kelas. So, if you out of the class, it is forbidden. Ya kan? Kata dia apa? Ini untuk kalangan terbatas saja. Kita belajar boleh, tapi tak boleh dikembang. Kenapa? Karena nanti Sultan marah, kata dia. Dampaknya ke masyarakat, pola pikir itu. Nah, jadi saya sering mengambil materi-materi itu di Malaysia, dia lengkap. Ada makalahnya, ada ininya. Nah, tapi kita bercakap di Malaysia pasal Syiah, pasal modernisme, pasal tekstualis salafi. Waduh, mati kita Wahabi. Bisa bisa dicabut kita punya visa pelajar. Nah, jadi begitu ada semua. Nah, kehebatan kita cuman itu tadi saya bilang kebingungan kita menetapkan yang mana. Ya kan? Indonesia hari ini sama dengan zaman Abbasiyah tahun 1150 Masehi. Ketika seluruh pemikiran dunia Islam itu masuk di pikiran kita semua. Cuman bedanya satu aja, Pak. Dengan apa bedanya? Pengetahuan itu hanya ada dalam 2 bahasa, 3 bahasa malah. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Persia. Kita ini bahasa Indonesia. Jadi kita ini masuk dalam ide besar dunia. Orang paham bahasa Indonesia. Jurnal internasional seminar itu bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, itu makanya nanti kita pakai judulnya bahasa Inggris, isinya Indonesia. Itu, itu kan. Nah itu. Jadi orang menilai Indonesia ini seperti Abbasiyah tahun 1150 Masehi ketika seluruh pemikiran Islam itu masuk di dalam Abbasiyah. Tapi beda
bahasa Inggris dikit-dikit, bahasa Persia apalagi nggak ngerti. Jadi kita jadi tempat konsumerisme pemikiran, tempat pemasaran saja. Jadi kita yang diterjemahkan oleh mereka-mereka yang kadang-kala terjemahannya berbeda dengan apa. Nah, itu model-modelnya begitu. Tapi tak apa-apa lah. Sekarang kita manfaatkan teknologi. Terjemahkan itu lewat artificial intelligence. Kita baca, kita mudah-mudahan bisa bisa bergerak ke dalam pemikiran yang ada. Ya kan? Saya kemarin ke UIN Sunan Kalijaga. Itu mahasiswa asingnya makin sedikit karena apa? Karena mereka kesulitan beradaptasi bahasa Indonesia. Kesulitan beradaptasi. Kenapa? Karena mereka berpikir Indonesia ini bahasa Indonesia bukan bahasa pengetahuan kata dia. Bahasa percakapan. Akhirnya apa? Ya mau tidak mau kita yang masuk ke level dunia itu, ke level dunia. Ya kan bahasa Melayu, bahasa. Oke, saya pikir ini Pak sudah hampir jam 12. Kalau di sini lebih cepat ini, jam 11.32 sudah azan. Tapi kalau daerah kita jam 12 kurang 5 ya. Ya mudah-mudahan bisa gerak. Insya Allah minggu depan kita akan masih membahas tentang bagaimana pola pikir modernisme mewarnai pemikiran Islam hari ini. Wah. Nah, kapan Pak mau presentasi makalah? Itu terserah ketua kelas lah. Saya serahkan. Jadi saran saya, 4 materi ini wajib presentasi, tapi waktunya tentukan sendiri. Apakah 4 terakhir setelah mid semester aja Pak? Ah, boleh, ya kan? Nah, boleh. Jangan sampai tidak. Karena saya juga ingin mendengar pola pikir mahasiswa ini. Apa yang ditawarkan mahasiswa dengan pola pikir yang saya sampaikan tadi, dengan perspektif masyarakat kita orang Melayu. Begitu ya? Wah, ini kalau betul nanti oke, itu nak saya buatkan buku nih. Kita minta Pak Gubernur launching. Inilah hasil pola pikir mahasiswa MPI, nak. Tidak sia-sia ini saya bilang. Kan hebat. Oke ya, cukup ya. Saya pikir itu mudah-mudahan semangat selalu dan mohon maaf kita belum pernah bertemu muka dalam bentuk fisik. Mudah-mudahan nanti kita cari waktu. Insya Allah bulan November itu sudah kita jadwalkan nanti waktunya tinggal nunggu saja. Antara tanggal 17 sampai 24 nanti utusan dari Malaysia akan hadir bersama-sama kita untuk memperbincangkan bagaimana konsep pendidikan di kawasan Melayu ini. Nah, apa sumbangsi Malaysia dan apa sumbangsi Indonesia khususnya Kepulauan Riau? Bisa tidak kita mewarnai itu? Nah, mudah-mudahan kita semua oke. Termasuk dia ada 3 orang mahasiswa pasca sarjananya yang ingin juga student exchange katanya. Ini berbagi pengetahuan dengan mahasiswa pasca sarjana di Indonesia katanya. Saya bilang mahasiswa STAIN Kepri pasca sarjananya itu sangat kritis sekali saya bilang. Jadi mereka inginnya sebetulnya ke UIN Jogja. Jadi saya suruh ke STAIN Kepri aja ngapain jauh-jauh. Itu kalau bicara dengan mahasiswa S2 STAIN Kepri itu sama dengan mahasiswa di Jogja saya bilang. Begitu Pak ya? Iya saya bilang. Makanya rugi kalau Anda tidak ke sini. Ya. Ya, karena saya baru diundang di sana memberikan seminar, saya menjadi keynote speaker tentang Indonesian Malaysian Forum on Education, Islamic Education in the Middle East. Nah, itu jadi bincang-bincang aja. Sama orang makan nasi juga dia, sama dengan kita. Kehebatan dia cuman karena dia lebih maju pada kita aja. Ya, kan, itu. Oke, saya pikir itu dapat dari saya. Mudah-mudahan semangat selalu. Mohon maaf karena jaringan tidak stabil. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas. Nah, ada ketua kelas? Tak ada. Oh, kelasnya sudah out. Silakan. Mau diapain kita ini? Tutup atau gimana? Prinsip Pak Amin. Tutup. Mungkin foto prinsip bersama. Nah, ya. Foto sebentar Pak. Oke, saya pikir. Oh ya. Gitu aja ya.